mereka yang kita bimbing masih ini orang sudah kolokal bentar lagi mati tapi masih belum juga paham-paham. Jadi gini kawan, Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Kan itu poinnya. Sedangkan Paulus awal cikal bakal kemudian dia menjadi nabi dari roh yang datang kepadanya itu diawali dengan pertanyaan, siapakah engkau Tuhan? Jadi sebelum dia tahu dan dia jual kalau itu adalah Tuhan, dia sudah lebih awal mengatakan itu adalah Tuhan. Jadi memang ada kesengajaan, ada faktor di mana Paulus ini ya dari dalam dirinya itu sudah bukan lagi dirinya Paulus yang tadinya, bukan lagi Saulus dia. Gitu, Bang. Siapa? Jadi kan gitu. Abang bilang kan dia sudah tahu Tuhan sebelum Tuhan bilang akulah Tuhan yang kau aniaya, akulah Yesus yang kau aniaya, itu kan sudah menyebut Tuhan dulu si Paulus kan? Iya. Nah, pertanyaannya abang tadi, bagaimana Paulus bisa tahu itu Tuhan yang datang sebelum roh itu menyatakan dirinya? Jadi kan, apakah itu engkau Tuhan? Mungkin kembali ke konteks kejadian waktu itu. Di ayat ketiganya kan, dia waktu itu ceritanya sedang pergi untuk berburu, berburu orang Kristen lah waktu itu kan, dia penganiaya Kristen dia. Cuma dia mengalami kejadian di ayat 3 itu tiba-tiba terang mengelilingi dia tersungkur, lalu ada sosok yang datang dan dia mungkin kondisinya pada saat itu bisa berpikir bahwa ini kejadiannya ini nggak masuk akal, apakah ini Tuhan? Jadi apakah engkau Tuhan? Jawabannya gitu, Pak. Oke, jadi kesalahan konsep yang dianut oleh Kristen secara mendunia itu adalah ketika menganggap bahwa yang dianiaya oleh Paulus itu adalah Kristen. Itu kesalahan, Bang. Kristen itu muncul nanti setelah Paulus punya pengikut di Antioquia. Pertama kali pengikut Paulus itu disebut Kristen. Iya. Nah, sekarang kan pengikut, tahu Kristen itu pengikut Kristus, itu kan kata olok-olokan gitu. Iya, kan, iya Bang. Tapi Paulus kalau kan memburu pengikut Yesus, bukan Kristen. Nah, bukan Yesus yang Paulus dianiaya dia. Kalau Kristen itu pengikut Paulus. Nah, kan rohnya bilang gini, akulah Yesus yang engkau aniaya. Itu kan Paulus tidak menyangkal. Bukan, aku tidak menganiaya, gitu. Ya, jadi gini, izinkan saya dulu menjelaskan, Bang ya. Jadi gini, kawan. Kalau Anda mengatakan kemudian Paulus dengan pola yang dia katakan bahwa siapakah engkau Tuhan, saya memandangnya sejak Paulus sebelum berkata siapakah engkau Tuhan, Paulus ini sudah kerasukan setan. Itu kesimpulan saya. Kenapa saya mengatakan begitu? Bahwa yang mengajarkan Paulus mengatakan siapakah engkau Tuhan, itu adalah roh jahat yang ada dalam dirinya. Coba kita lihat di dalam Matius 12 nomor 43. Orang Farisi yang kerasukan roh jahat itu, kemudian roh jahat yang keluar dari tubuhnya mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari pemberhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Itu kata Yesus. Lalu roh jahat yang keluar dari orang yang bertobat tadi kembali ke orang yang bertobat tadi. Bukan hanya kembali sendiri, roh jahat yang kembali kepada orang yang bertobat itu, kata Yesus, keluar mengajak 7 roh setan yang lebih jahat dari tadi, dari roh yang tadi. Nah, setelah kemudian dia memanggil 7 roh jahat masuk ke dalam tubuh yang bertobat, maka kata Yesus, akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya yang semula. Dan ini akan berlaku terhadap angkatan jahat ini. Angkatan jahat yang dimaksud oleh Paulus, oleh Yesus itu adalah orang Farisi. Coba Anda baca di dalam Matius 12 nomor 38 sampai nomor 45. Satu perikop Anda baca, 2 perikop Anda baca. Ternyata ada orang yang mengaku bertobat, tapi setelah bertobat iblisnya masuk, 8 iblis masuk ke dalam tubuhnya. Dan setelah masuk 8 iblis ke dalam tubuhnya itu, dia jauh lebih jahat lagi. Apa bukti kejahatannya? Makhluk yang datang kepadanya pun dianggapnya Tuhan.
Untuk apa dia mengatakan siapakah engkau Tuhan? Supaya orang-orang yang nanti menjadi pengikutnya menganggap bahwa itu adalah Tuhan. Padahal itu adalah penyesat. Kan Yesus berkata sebelum dia terangkat ke langit, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Itu penyesatnya. Nah, kebenaran yang datang kepada Paulus memenuhi syarat. Yang datang kepada Paulus berupa roh, mengaku Yesus Kristus, dan itu lagi-lagi bukan manusia. Sedangkan Yesus yang datang melakukan penginjilan ke tengah-tengah Bani Israel 100% adalah manusia. Coba, yang datang kepada Paulus bukan manusia. Yang datang mengajarkan penginjilan di tengah-tengah Bani Israel lahir tanpa ayah adalah manusia. Dua oknum yang berbeda, Bang. Di mana Paulus mengakui bahwa yang datang kepadanya bukan manusia? Kalau gitu kan ini Bang, kan Tuhan Yesus kan 100% manusia, 100% Tuhan gitu kan. Itu dia. Berarti Kristen menggabungkan antara Yesus yang 100% manusia yaitu anak Maria dengan Yesus Kristus yang bukan manusia yang datang kepada Paulus. Makanya dua konsep. Bagaimana mungkin kemudian Anda mengatakan bahwa Yesus itu 100% manusia, selainnya Yesus itu juga 100% Tuhan? Bagaimana ceritanya? Kecuali ada dua Yesus. Yang satunya Yesus 100% manusia, yang satunya Yesus 100% Tuhan. Ada dua Yesus. Soal kalau satu Yesus tidak mungkin, Bang. Bagaimana tidak mungkin, Bang? Bagaimana kan Anda mengatakan Allah mengambil rupa manusia? Nah, itu beda. Itu Allah bukan Yesus. Manusia. Itu lalu bukan siapa? Yesus itu. Jadi siapa dia? Itu iblis. Itu jadi siapa? Itu iblis, Allah jadi Bang. iblis berarti. Bukan, iblis yang ngaku-ngaku menjadi Tuhan, itu iblis. Karena berarti hanya iblis. Kalau berpegang sama konsepnya Bang itu berarti dari Matius sampai Wahyu itu salah semua tuh, Bang. Betul sekali, kan itu bukan firman Tuhan. Itu adalah hasil penyelidikan. Jadi siapa yang menceritakan tentang Yesus itu? Siapa? Yang menceritakan tentang Yesus itu adalah orang-orang yang melakukan kemudian pengumpulan data-data. Mereka bukan murid Yesus. Dia adalah wartawan lepas yang Yesus sendiri tidak kenal. Jadi pada bagaimana mereka. Bang sekarang, bagaimana untuk kita tahu Yesus itu bagaimana sekarang? Kalau Yesus itu sampai Wahyu sudah palsu, sekarang bagaimana caranya kita? Al-Quranul Karim satu-satunya solusi. Al-Quranul Karim satu-satunya solusi. Masalahnya karena gini, kenapa, Bang? saudara? Bang, Gimana? gini masalahnya. Gimana? Waktu Paulus buta kan diarahkan ke Filemon atau ya orang Kristen untuk menyembuhkan matanya supaya kembali bisa melihat. Itu ceritanya. Itu cerita loh. Cerita di dalam Al-Quran kita, ya Alkitab kita Ananias, kan catatan kuno yang dikumpulkan dijadikan cerita ya. Sementara untuk percaya Al-Quran, bagaimana Muhammad ada saksi nggak gitu kan? Ceritanya kan dia bertemu Jibril di dalam goa, lalu apalah gitu. Itu bagaimana untuk kita? Kami umat Islam sedunia menjadi saksi ini contoh ya, minta maaf ini bukan Bang Nes. Ini misalnya saya pergi ke goa. Bang Nes. Datang saya bilang gini. Bang Nes. Bagaimana sih? Astagfirullah. Bang Nes izin, karena wilayah Medan juga udah masuk zuhur. Saya di sini moderator yang standby. Tolong dulu Bang, satu-satu ya Bang ya. Biar jangan kita main mute lah. Abang kan udah dewasa juga. Satu-satu lah Bang. Ya silakan Bang. Abang bertanya, Bang Zuma nanti menjawab. Ayo silakan Bang. Oke. Ya, silakan. Saya. Iya, silakan, Bang. Silakan Anda buktikan. Menurut yang tadi menurut Bang Zuma dari Yohanes sampai Wahyu itu sudah salah, itu yang benar cuma yang perjanjian lama. Sekarang masalahnya gini, gimana saya mau mengenal Yesus itu gimana? Iya. Bagaimana Anda mau mengenal Yesus? Yesus itu diutus hanya untuk Bani Israel. Anda bukan Bani Israel. Iya, itu di mana ayatnya? Loh, bagaimana Anda mau mengenal dia? Dia itu untuk Bani Israel, bukan untuk Anda. Masalahnya gini Bang, Yesus kan cuma dimention di perjanjian baru. Perjanjian lama nggak ada itu. Nama Yesus itu nggak ada.
Saya katakan kepada saudara, dikaitkan dengan kejadian Yesus di ada apa hubungannya Yesus dengan Anda? Nggak ada hubungannya Yesus dengan Anda. Coba Anda lihat kitab saudara, apakah ada hubungannya kitab saudara dengan Yesus? Nggak ada hubungannya. Yesus tidak mengenal kitab saudara, dan Yesus tidak mengenal Kristen, kecuali makhluk yang datang kepada Paulus. Memang dia mencari pengikut. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikut. Itu bukan anak Maria. Kayak saya dengar dulu ya. Begitu Bang, nggak ada hubungannya antara Yesus dengan Anda, nggak ada, kecuali makhluk yang datang kepada Paulus yang mencari pengikut, yang menginginkan dirinya dituhankan, disembah, itu ada hubungannya dengan Anda. Tapi kalau Yesus anak Maria, itu tak ada hubungannya dengan Anda. Yesus anak Maria itu hanya untuk Bani Israel saja, tidak ada hubungannya dengan Kristen. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Nabi Isa dalam Al-Quran hanya untuk Bani Israel. Sementara wartawan yang menjelaskan kemudian tentang Yesus yang bernama, kitabnya bernama Matius, dituliskan di bab 15 nomor 24. Konon Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Berarti bukan diutus untuk Kristen. Adapun yang diutus, ya adapun yang mengaku diutus untuk Kristen, itu adalah makhluk yang ngaku-ngaku Yesus, yang datang kepada Paulus, yang ingin dituhankan, yang ingin menyamai Tuhan pencipta langit dan bumi. Ingat kata Yesus di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata aku Kristus. Ini bang, tadi kan abang sudah Tuhan sampai wahyu itu nggak ada, agak benar itu Paulus semua. Kenapa abang kembali lagi ke situ bang? Saudara, saya kan mengatakan itu catatan wartawan. Iya kan? Sebagai surat kabar pantas untuk dibaca. Kan itu pewarta. Penulis-penulis kitab saudara itu adalah pewarta, bukan murid Yesus. Yang disebut pewarta itu yang melakukan penyelidikan, yang melakukan penelitian, yang menyusun berita-berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi. Itu disebut wartawan atau pewarta. Kitabnya disebut surat kabar, surat yang mengabarkan sesuatu peristiwa. Bukan wahyu, bukan firman Tuhan, bukan sabda Tuhan, sabda Nabi, tetapi di dalamnya mencakup tentang firman Tuhan, mencakup atau mengutip tentang sabda Nabi, dan mengutip tentang firman Tuhan. Konon. Gitu loh saudara. Makanya begini, kan? saya simpulkan, mohon maaf. Katanya. Yes, saya simpulkan. Nabi Musa diberi wahyu, namanya Taurat. Nabi Musa memberikan legitimasi kepada Taurat. Daud diberi Mazmur. Nabi Daud memberikan legitimasi kepada Mazmur. Nabi Isa diberi Injil. Nabi Isa memberikan legitimasi kepada Injil. Yesus memberitakan berita Injil. Yesus memberitakan tentang legitimasi tentang Injil. Markus 1 nomor 14. Sedangkan buku Roma, Filipi, Galatia, Efesus, Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Kisah Para Rasul, siapa yang memberikan legitimasi? Yesus? Tidak. Nabi Musa? Tidak. Daud? Tidak. Lalu siapa? Tidak ada. Berarti buku-buku itu hanya catatan-catatan pewarta yang menceritakan kisah-kisah tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi. Bisa nggak digunakan? Boleh. Kenapa? Karena dia adalah surat dari pewarta. Berita-berita yang terjadi. Tentang valid atau sahnya berita itu kita buktikan. Sah apapun itu bukan firman Tuhan. Sesah apapun itu bukan sabda Yesus, tapi cerita yang disusun terkait dengan firman Tuhan, terkait dengan sabda Yesus yang mencakup tentang peristiwa yang terjadi di antara Yesus dan muridnya. Penulisnya tidak diketahui oleh Yesus. Begitu kawan. Sebagaimana berita tentang terjadinya gempa di Jepang, tidak diketahui kemudian penulisnya siapa, penulis pemberita itu, tapi berita itu ada, betul, pernah terjadi. Tetapi cerita itu bukan firman Tuhan, cerita itu bukan sabda Nabi, tetapi peristiwa yang disusun kemudian. Begitu saudara.
Oleh karena itulah kemudian ketika ada pemberitaan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata akulah Kristus, itu pemberitaan orang yang menyusun cerita bahwa dulu Yesus pernah bersabda kepada muridnya. Muridnya dipesan agar waspada kepada penyesat. Kata siapa? Kata Yesus. Menurut siapa? Menurut pemberita ini. Pembawa berita ini siapa itu? Lukas. Nah sekarang tugas Anda untuk percaya tidak pemberitaan itu. Kalau Anda percaya, ya harus Anda percaya bahwa Yesus berpesan waspadalah kepada penyesat yang ngaku-ngaku bernama Yesus dan bergelar Kristus. Berarti menurut Yesus, penyesat itu bernama Yesus Kristus. Yang Anda ikuti sekarang Yesus Kristus kan? Yang datang kepada Paulus kan? Ya iya itu. Nah itu bukan anak Maria kawan, itu makhluk lain. Kalau anak Maria berbeda lagi. Bahkan di dalam catatan Matius dikatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus Kristus. Jadi ketika ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Sebab kedatanganku yang kedua datang sebagai anak manusia. Matius 24 nomor 27, Matius 24 nomor 30. Aku datang sebagai manusia. Yang datang kepada Paulus bukan manusia. Berarti dua oknum yang berbeda. Kristen mencoba menyatukan antara Yesus yang manusia dengan Yesus yang bukan manusia. Kalian satukan menjadi satu, kalian padukan menjadi satu. Sehingga apa yang muncul dalam benak kalian mengakal-akali? Yesus itu 100% manusia. Yesus itu 100% Tuhan. Bagaimana mungkin sesuatu yang 100% masih ada campuran lainnya? Contoh, Anda memiliki cincin 100% emas. Apakah cincin 100% emas ini boleh juga dikatakan 100% karet? Hanya orang gila yang bisa mengatakan iya. Yesus itu 100% manusia. Berarti padanya tidak ada binatang, padanya tidak ada malaikat, padanya tidak ada Tuhan. Kenapa? Karena sudah embulat 100% manusia. Begitu juga ketika Anda mengatakan Yesus 100% Tuhan, berarti padanya sudah tak ada lagi manusia. Kenapa? Karena dia sudah 100% Tuhan. Inilah yang terjadi. Yang Anda anggap 100% Tuhan itu adalah yang datang kepada Paulus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu kan yang Anda anggap Tuhan. Sedangkan yang datang kepada Bani Israel, ngaku Nabi di tengah-tengah Bani Israel, mengajarkan Injil, itu mengaku dengan mulutnya 100% manusia. Anda datang kemudian menggabungkan 200% menjadi satu. 100% manusia ditambah 100% Tuhan. Kalau digabungkan menjadi 200%. Ini hitungan apa ini? Karena Kristen ini mencoba menggabungkan antara dua Yesus. Satu nama tapi dua pribadi. Yesusnya anak Maria dan Yesusnya yang bukan anak Maria digabung menjadi satu. Inilah yang kau tuhankan. Makanya nanti kelak ketika di padang mahsyar, ketika orang dibangkitkan dari kehidupan, dari kematian, di Matius 7 nomor 22 nomor 23, kalian datang tuh kepada Yesus. Karena Yesus yang penyesat ini sudah di neraka dia lebih dulu. Kalian datang, tinggal satu Yesus, yaitu anak Maria. Kalian datang. Bukankah kami ketika kami hidup di dunia memanggil kamu Tuhan? Bermukjizat pakai namamu juga. Mengusir setan pakai namamu juga. Bernubuat juga pakai namamu. Yesus kaget. Apa? Memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Siapa kalian ini? Penyalah daripadaku. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu siapa tuh? Itu Yesus, anak Maria yang 100% manusia. Yang Anda sangka, yang Anda sembah adalah dia, padahal bukan. Kalian hari ini menyembah Yesus, 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 Yesus. Tapi Yesusnya anteng di langit. Tidak ada pernah mengajarkan dirinya untuk dituhankan. Makanya ketika kalian nanti bertemu dengan Yesus yang asli, kalian diusir. Matius 7:22 sampai nomor 23. Diusir kalian, ditunjang kalian, dilempar ke neraka. Kenapa? Karena kalian tidak melakukan kehendak Bapaknya Yesus. Kehendak Bapaknya Yesus adalah Yohanes 3 nomor 16, agar anaknya ini dipercayai. Dipercaya sebagai apa? Sebagai rasul. Untuk siapa? Untuk Bani Israel. Itu. Makanya kalian mati dalam dosa karena kalian tidak percaya kepada anak Maria. Kalian percaya kepada Yesus
yang datang kepada Paulus. Itu Yesus yang berbeda, kawan. Oke Bang, ini kenal Yesus Bang Zuma, mohon maaf tanya. Yesus, saya melalui Al-Quran saya kenal beliau. Beliau adalah Nabi yang suci, terkemuka di dunia dan di akhirat. Beliau tidak tersentuh sedikit pun oleh upaya-upaya iblis. Beliau sedikit pun tidak tersentuh oleh penganiayaan Yahudi dan Romawi. Beliau terangkat, diselamatkan oleh Allah, naik ke langit. Dan saya pun mengenal Yesus. Saya mengenal Nabi Isa. Yesus itu di dalam Bible anak yang suci, hamba yang suci. Dia mengatakan aku datang. Siap Bang, ini kenapa dia mau dianiaya gitu Bang? Kalau menurut yang dianiaya itu bukan Yesus, Paman. Bukan yang dianiaya. Kenapa, alasannya apa sampai mereka mau menganiaya? Alasannya karena mereka takut. Apa sih sampai mereka mau aniaya dia gitu loh? Mereka takut bangsanya dirampas oleh Romawi. Makanya mereka harus bukan hanya menganiaya, tapi harus membunuh Yesus. Karena kalau tidak membunuh Yesus, maka bangsa Roma akan datang merampas tempat suci mereka dan merampas kemudian negara mereka, bangsa mereka. Jadi mereka sepakat membunuh Yesus bukan karena penebusan dosa, bukan karena Tuhan datang inkarnasi jadi domba, bukan. Tetapi mereka ingin membunuh Yesus karena mereka takut bangsanya dirampas oleh penjajah Romawi. Baca Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Anda lengkap di situ. Tujuan awal kenapa orang Yahudi ingin membunuh Yesus? Alasannya karena unsur politik dan ekonomi, bukan karena faktor dosa waris, bukan karena Trinitas, Tritunggal, Trikwek-kwek, Trimurti dan seterusnya. Bukan karena itu, semata-mata karena faktor ekonomi dan politik saja. Kristen nanti muncul mengusung kemudian pengajaran dari Yesus Kristus yang berupa roh, itu sudah berbeda. Melalui nabinya bernama Paulus, semuanya dirubah. Aku datang sebagai domba untuk disembeli, sebagai korban untuk dosa-dosa kalian. Jangan lagi makan, jangan lagi haramkan babi, jangan lagi perintahkan sunat. Aku juga adalah Tuhan yang nusul mengosongkan diri menjadi Tuhan. Makanya Yesus yang datang kepada Paulus menginginkan dirinya disembah, sedangkan yang menginginkan dirinya disembah adalah setan. Anda baca Lukas 4 nomor 6, nomor 7. Iblis mau agar dia dituhankan. Kenapa iblis datang kepada Paulus? Karena Paulus banyak pengaruh. Kenapa iblisnya datang kepada Yesus? Supaya Yesus menjadi teladan untuk menyembah dirinya. Karena Yesus punya banyak pengaruh. Yesus punya banyak pengikut. Maka iblis mau menjadikan Yesus itu sebagai nabinya. Wahai Yesus, sembah aku. Kalau kau sembah aku, maka pengikutmu yang percaya kepadamu juga akan menyembah aku. Tapi gagal. Maka dia datang kepada Paulus. Melalui Pauluslah kemudian berhasil iblis itu untuk mengajak seluruh bangsa untuk menjadi penyembah Yesus Kristus yang datang kepada Paulus sang penyesat itu. Itu bukti, Bang. Itu bukti. Ketika iblis datang kepada ketika iblis datang kepada Yesus, iblisnya gagal. Anda baca Lukas 4 nomor 13. Iblisnya mundur dari Yesus, lalu menunggu waktu yang tepat. Pada waktu mana waktu tepat itu? Pada saat kemudian ada orang disangka Yesus digantung di salib. Itu mereka sangka Yesus. Supaya apa? Supaya mereka bisa terpengaruh dengan Yesus tersebut. Maka apa yang terjadi? Keluarlah dia dari kubur. Ketika dia keluar dari kubur, apa yang dikatakan? Kepada aku telah diberi kuasa, baik di langit maupun di bumi. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku, menjadi muridku, menjadi penyembahku. Apakah itu Yesus? Bukan. Bukan Yesus itu. Bang, masalahnya di situ. Soalnya kita kan yakin bahwa Yesus yang disalib, yang mati disalib. Abang bilang tidak mungkin. Digantikan. Masalahnya Yesus yang disalib. Katanya digantikan dari mana gitu, Bang? Dalam kitabnya orang Yahudi berdasarkan ucapan Yesus. Coba Anda buka Lukas 24. Menurut catatan Lukas nih. Lukas 24 nomor 44. Coba Anda baca. Harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku di kitab Mazmur, di kitab Amsal. Oke? Jelas itu. Di kitab nabi-nabi terdahulu harus tergenapi. Kitab-kitab terdahulu menjelaskan tentang dia. Begitu juga Taurat. Makanya dikatakan anak manusia memang harus pergi sesuai dengan yang tertulis tentang dia. Yang ada tertulis tentang dia.
Berarti ketika Amsal dikatakan di Amsal 21 nomor 18 bahwasanya Tuhan menjadikan kemudian orang yang baik, orang yang fasik menjadi tebusan bagi orang yang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Ayo, ini nubuat, dan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa harus terjadi apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Amsal. Yesus katakan itu di mana? Apa Bang? Di dalam kitab Amsal sesuai petunjuk Yesus di dalam Lukas 24 nomor 44. Masuk apa nih cari itu? Eksis ini apa? Muslim atau Kristen eksis ini? Eksis Syaidra? Exo Sailendra, Pak. Hah? Mualaf baru kemarin. Oh, Alhamdulillah. Diarin sama itu Ustadz Abu Hadi. Oh, Ustadz Abu Hadi ya. Dulu dari Protestan atau Katolik? Protestan. Oh, Protestan. Siap. Kristen Protestan. Siap. Alhamdulillah. Aku semakin dengar kayak gini tuh malah semakin yakin. Semakin yakin memang membenarkan Al-Quran itu benar. Soalnya kan orang kafir tuh pasti menutup kebenaran itu sendiri meskipun dia itu tahu emang benar gitu. Jadi aku sekarang tuh semakin yakin. Aku ini udah khitan juga di kamar. Alhamdulillah, Masya Allah. Udah kita nak. Alhamdulillah. Ambil hafalin surat Al-Fatihah sama bacaan-bacaan sholat. Allahu Akbar, Masya Allah. Ke Bang. Iya, saudara, Anda baca Ibrani 2 nomor 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya dia dimusnahkan, ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Ini kalau Anda baca cermat data ini, di situ jelas kalau Anda mengatakan Yesus itu disalib, maka Yesus disalib untuk dijadikan tumbal kepada iblis. Apakah betul demikian? Supaya oleh kematian Yesus dia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Bagaimana ceritanya tuh? Kenapa kemudian Yesusnya diserahkan kepada iblis yang berkuasa kepada maut? Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus sendiri mengatakan dirinya di dalam Yohanes 14 nomor 30, iblis itu tidak berkuasa atas dirinya. Kalau begitu, iblis tidak berkuasa atas dirinya, berarti iblis tidak berhasil kemudian memperdaya Yesus melalui Yudas. Kan iblis merasuki Yudas tujuannya agar Yesus disalib. Berhasil nggak iblis? Tidak. Tidak berhasil. Gagal iblis itu. Karena iblis tidak berkuasa. Coba Anda lihat di dalam Yohanes 12 nomor 31. Iblis tidak berkuasa terhadap Yesus. Artinya bahwasanya yang disalib itu bukan dia. Bukan dia yang disalib. Makanya Yesus mengatakan dalam Matius 12, angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak ada diberikan satu tanda apapun kepada orang angkatan jahat ini, melainkan bangkit pada hari ketiga. Karena itu adalah tanda Yunus. Tanda Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Berarti hari ketiganya keluar. Itu tanda untuk siapa? Tanda untuk angkatan jahat. Makanya yang percaya kebangkitan itu hanya pengikut Paulus.
Pengikut Yesus tidak percaya. Di mana datanya pengikut Yesus tidak percaya kebangkitan pada hari ketiga? Baca Kisah Para Rasul 24 nomor 9 sampai nomor 12. Di situ tertulis murid-murid Yesus tidak percaya akan kebangkitan dan mereka menganggap bahwa itu adalah omong kosong belaka. Berapa, Bang? Lukas 24 nomor 9 sampai nomor 12. Hilang suara. Lagi dibaca dulu, Bun. Oh iya. Lagi dibaca Bunda Rama, standby. Untuk saudaraku di bawah lagi Gurunda diam, tolong di tap-tap layar ya, disampaikan 1M ya, di tap-tap layar ya, di tap-tap layar yang kencang, di follow akun di atas ya, jangan lupa masuk Deril Parusiani Parpanpap, Baluap TV dan akun YouTube secara langsung juga di Jurkivili M Abbas ya. Kalau ada salah sedikit saya minta maaf Bang Juma, sebutkan salah. Dan ada di secara langsung di Ustadz Sugi dan Uti Natali dan beberapa akun YouTube ya, saudara kita ya. Tolong di subscribe ya. Oke, lanjut. Ya. Nesta. Apakah murid-murid Yesus percaya akan kebangkitan di situ? Mereka kan itu ceritanya kan Maria yang Maria murid Yesus ya, bukan ibu Yesus, yang ke kubur. Ya, tapi mendapati kuburnya terbuka dan kosong. Itu, Bang. Nah, artinya Maria datang melaporkan, murid-murid Yesus, ya paman, guru kalian hilang di kubur, nggak ada. Nah, muridnya percaya nggak? Nggak percaya. Tapi angkatan jahat percaya nggak kalau Yesus bangkit pada hari ketiga? Kan setelah itu, Bang. Iya, percaya nggak angkatan jahat tentang kebangkitan? Yesus bangkit pada hari ketiga tuh, mereka kan mengingat kembali waktu lupa lagi. Perjamuan bersama dulu kan, anak manusia akan diserahkan dan akan mati dan akan bangkit pada hari ketiga. Kan sebelumnya kan sudah dikatakan sebelum peristiwa penyaliban itu, Bang. Itu tanda untuk angkatan jahat, bukan? Dan murid-muridnya tidak mengingat itu kan? Malah kemudian murid tidak percaya. Iya kan? Simbol kebangkitan hari ketiga itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Siapa yang kemudian menjadikan simbol itu berarti dia adalah angkatan jahat. Paulus ketika didatangi sosok makhluk yang mengaku Yesus Kristus, itulah yang digaungkan. Itulah yang digaungkan. Bangkit pada hari ketiga. Sehingga pengikut-pengikutnya kemudian menganggap itu adalah Tuhan yang keluar dari kubur. Jadi gini, Bang. Kan ceritanya kan sudah bangkit, terus kan ada selanjutnya kan perikop selanjutnya kan penampakan diri. Nah, iya, memang betul. Situ, Bang. Paulus memang betul. Coba Anda lihat di dalam Markus 16 nomor 12. Markus itu Paulus catatan-catatannya atau buah-buah bibirnya orang pada masa itu, Bang. Saudara, kata Yesus dalam Matius 4 nomor 5, waspadalah kepada penyesat sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Banyak orang tuh, bukan cuma satu. Ayat yang tadi kan menjelaskan bahwa Tuhan Yesus bangkit, setelah itu kan menampakkan diri. Ya, kan itu bukan Yesus lagi. Jadi percaya. Itu bukan Yesus lagi, Bang. Saya kasih bukti. Yohanes 13 nomor 36. Simon Petrus berkata kepada Yesus. Apa kata Simon Petrus? Apa kata Yesus? Kemudian jadi berkata kepada, diserupakan langsung hilang gitu ceritanya. Belum diserupakan, Yesus sudah tak ada. Kan gini, katanya kan mau dibunuh. Ya, tapi diserupakan, akhirnya diganti orangnya. Mari kita buktikan, Bang. Saya kasih data, Bang. Saya kasih data. Ini saya nggak mau yang ke situ dulu.
kan gini, ini kita bicara logika kan, diserupakan kan, itu kan konteksnya mau dibunuh tapi diganti sama orang lain ya gitu. Yes, betul. Ya, setelah diserupakan Yesusnya kemana? Kok nggak balik ke murid-muridnya, kasih tahu lu, aku sudah diserupakan, aku ada ini. Oh tidak, dia sudah terangkat ke langit dia. Makanya Yesus berpesan, Bang. Makanya Yesus berpesan, setelah aku akan datang penyesat mengaku Yesus, jangan kau percaya. Makanya murid-muridnya tidak percaya. Yang percaya itu kalian, dan kalian bukan murid Yesus. Coba Anda lihat pesan Yesus kepada Petrus di Yohanes 13 nomor 36. Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Nah itu. Lalu jawab Yesus kepada Petrus, ke tempat aku pergi engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang. Nah, kalau tempat Yesus pergi itu adalah di Golgota, berarti murid-muridnya bisa ikut ke Golgota. Kalau tempat yang Yesus pergi itu adalah kubur, murid-muridnya bisa pergi ke kubur. Tapi kalau yang dimaksud Yesus ini terangkat ke langit, baru betul murid-muridnya tidak akan pernah bisa ikut sampai ke langit. Kemana engkau pergi wahai Tuhan? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi engkau tidak akan dapat mengikuti aku, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku nanti ke surga. Nanti ketika Yesus itu pergi ke langit, murid-murid tidak bisa ikut. Berarti yang pergi ke Golgota, jadi, berarti pergi Bang, ke jadi yang tahu itu bukan Yesus. Yang saksi Yesus terhadap langit itu siapa, Bang? Tidak ada saksi melihat Yesus ke langit. Ya, bagaimana sampai kita tahu bahwa dia terangkat gitu loh, Bang? Itu kan Yesus sendiri yang mengatakan, dan Al-Quran juga mengatakan, bal rafa'ahu minhu, bahwa Nabi Isa alaihissalam itu kata Allah, aku angkat ke sisiku. Kan dikatakan tempat di mana aku pergi, kamu tidak dapat ke situ. Ya memang, berarti kemana itu? Tapi kan gak dijelaskan terangkat. Ya, terus kemana itu, Bang? Sedangkan di Alkitab sendiri, murid-murid jadi saksi melihat Yesus terangkat langsung gitu. Sekarang permasalahannya, kemana Yesus ketika dikatakan ke tempat jadi, aku pergi? Masalahnya gini, Bang, yang menarasikan terangkat itu kan Bible dulu loh, Bang. Iya tahu, kawan tahu, saya paham. Artinya ketika kemudian kitab suci saya menerangkan akan terangkatnya sosok Nabi Isa alaihissalam, itu pun dibenarkan oleh kitab saudara. Permasalahannya di Bible, Yohanes 13 nomor 36, ke tempat aku pergi kamu tidak akan pergi ke situ. Enggak, kalau di Bible jelas, Bang, bukan perumpamaannya lagi. Pada saat pengangkatan murid-murid hadir di khotbah terakhirnya itu loh, langsung selesai khotbah terakhir dia terangkat, disaksikan sama murid-murid, Bang. Iya, disaksikan oleh murid-murid, dia terangkat ke langit. Oke. Sekarang ada nggak murid menyaksikan Yesus keluar dari kubur? Tidak ada. Tidak ada. Lalu kenapa bisa ditahu bahwa itu adalah Yesus yang keluar dari kubur? Karena sudah tidak ada Yesusnya di dalam kubur. Dan kata siapa? Dalam Bible dijelaskan dengan kesaksian dari roh atau cahaya terang, berarti kan diasumsikan sebagai malaikat. Oke, ini dia. Yang kau cari di sini tidak ada. Nah, ketika kemudian dia tampil di dalam catatan Markus 16 nomor 12, di situ dikatakan bahwa Yesus tampil menampakkan diri dalam bentuk wajah yang lain. Pertanyaannya, dari mana Markus tahu kalau itu adalah Yesus? Dalam bentuk wajah yang lain. Iya, dari mana Markus tahu kalau itu adalah Yesus? Di mana ayatnya, Bang? Coba saya Markus mau lihat. 16, Markus 16 nomor 12. Mudah-mudahan saya tidak keliru. Silakan Anda buka. Markus berapa, Bang? 16 ayat 12. Mana yang tidak mengenal Yesus itu, Bang? Kan ya, itu tadi wajahnya sudah lain. Nah itu Markus 16 ayat
12 kan? Iya. Oke. Salah ya? Teman-teman tidak percaya. Itu Sesudah itu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Dari mana Markus tahu kalau dari mana Markus tahu kalau itu ini adalah Bang, gak ada narasi Yesus menampakkan diri dengan wajah atau muka yang lain, Bang. sesudah itu dia menampakkan diri dalam rupa yang lain. Yang Pertanyaan